pada sore ini kita bicara tentang redox signaling ya. Ini memang bahasa yang aneh, beda di telinga kita ya. Nah, ini yang pertama ya dan satu-satunya di dunia. Ini dia botolnya. Ini botol dari plastik ya, tebal banget. Kalau jatuh ya enggak masalah. Ini namanya Asia Redox. Asia ini nama perusahaan, Redox nama produk. Nah, di sini kita lihat bahwa ya ini jelas cell signaling supplement. Jadi kita jual suplemen tapi isinya bukan nutrisi ya, bukan herbal, tetapi signal. Signal untuk apa? Signal komunikasi antar sel dalam tubuh manusia. Nah, kita pun berkomunikasi karena adanya sinyal ya. Walaupun Anda tidak pakai HP, kita ngomong di rumah, itu yang mengantarkan suara kita bisa didengar oleh orang lain, itu ada sinyal, teman-teman. Nah, itulah yang akan kita jual. Ya, bagaimana latar belakangnya? Latar belakangnya seperti ini, teman-teman. Ada pertemuan yang paling penting ya zaman ini ya, yaitu ini dia ditemukannya signal molekul ya tahun 1998. Nah, ini mendapatkan hadiah Nobel ya dalam bidang psikologi dan medicine. Nah, itu ada 3 saintis, ada Robert F. Furgot, kemudian Louis J. Ignarro, kemudian Ferit Murad. Nah, 3 pakar inilah yang menemukan signaling molekul tahun 1998. Nah, di sini mereka juga menemukan sebuah produk yang namanya nitric oxide ya, sebuah zat nitric oxide yang bisa memboosting atau meningkatkan signal ini di dalam tubuh kita. Nah, inilah dia. Jadi waktu ini signal molekul itu hanya terjadinya di dalam tubuh manusia, yaitu di dalam inti sel yang namanya mitokondria. Jadi terjadinya itu di dalam mitokondria ya. Nah, dari situ kita lihat bahwa ada 4 ya sejarah penemuan besar dalam bidang medicine ya, pengobatan. 1 tahun 1901 ditemukannya sinar X ya oleh Ray ya, dan ini mendapat hadiah Nobel ya di tahun 1901 ya, mendapat hadiah Nobel. Kenapa Nobel? Ya karena dia berguna bagi umat manusia, itu intinya. Nah, Nobel yang kedua adalah yaitu penemuan insulin ya, di mana orang banyak gagal ginjal ya, banyak diabetes, kekurangan insulin dalam tubuhnya. Insulin itu sendiri juga suatu zat yang dihasilkan di dalam tubuh manusia, yaitu di pankreas. Guna insulin adalah untuk memproses gula yang kita makan menjadi energi. Itu salah satunya ya, sehingga kita menjadi punya stamina. Nah, cuma banyak masalah ya. Nah, akhirnya di tahun 1923 insulin bisa dipatenkan karena dia bisa diinjek dari luar. Ya, alhamdulillah sampai sekarang pihak medis pun masih menggunakan insulin untuk membantu orang yang masalah dengan kidney ya. Nah, kemudian 1945 itu sama dengan sekarang, ada kasus besar di dunia yaitu wabah lepra ya, lepra. Nah, itu mewabah di seluruh dunia. Nah, sampai akhirnya ditemukan penisilin oleh 3 saintis ini, dan 3 saintis ini pun dinobatkan sebagai penerima hadiah Nobel dalam bidang pengobatan ya. Nah, sampai sekarang 3 penemuan ini masih dipakai. Nah, inilah yang terakhir ya, yang terakhir di apa ini? Ya tadi ada 3 ya pakar yang menemukan ini dan mendapat hadiah Nobel, yaitu atas penemuan mereka adalah molekul signal. Nah, apa itu molekul signal ya? Nah, ini Nobel adalah penghargaan tertinggi dalam bidang kemanusiaan dan di dalam bidang sains ya. Nah, di dalam itu dinyatakan bahwa ada unsur 3 dalam kehidupan ya, unsur 3 dalam kehidupan. Apa itu unsur 3? Serba 3 gitu ya, serba 3 dalam kehidupan. Pertama, orang akan mati jika 3 menit otaknya tidak dimasuki oleh oksigen. Orang akan mati ya. Kemudian orang akan mati 3 jam kalau di daerah kutub tidak berpakaian ya. Nah, tidak ada pakaian ya. Kemudian orang akan mati 3 hari kalau tidak minum sama sekali ya, tidak ada asupan air ke dalam tubuhnya ya. Itu 3 hari masih bisa bertahan hidup. Tapi tanpa makan selama masih bisa bertahan 3 minggu. Nah, ini kan serba 3 ya. Nah, kita lihat yang terakhir, tanpa redox signaling ya, tanpa redox signaling itu orang akan mati 3 sampai 5 detik saja usianya. Jadi ini dikatakan bahwa tanpa redox manusia itu mati. Maka ini dikatakan molecule of life, molekul kehidupan. Karena redox itu sendiri adalah suatu jenis molekul dalam tubuh kita atau di dalam sel kita, yaitu sebenarnya di dalam mitokondria. Nah, alhamdulillah. Nah, setelah ditemukan tahun 1998 molekul signal ini, namun tidak bisa diciptakan, malah di waktu itu dikatakan sesuatu yang tidak mungkin molekul signal ini bisa diciptakan di luar tubuh. Namun 15 atau hampir 2 dekade setelah itu, perusahaan Asia berhasil menciptakan
redox, ya redox itu molekul signal ya yang bisa diproduksi di luar tubuh manusia sama dengan frekuensinya yang ada di dalam tubuh manusia ya. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah redox. Ini bukanlah, jadi kita nggak bicara tentang vitamin, kita nggak bicara tentang mineral, kita nggak bicara tentang antioksidan, kita nggak bicara tentang exotic juice, minyak esensial atau minyak CBD. Kita tidak bicara tentang ini ya, kita tidak bicara tentang obat, kita tidak bicara tentang penyakit. Itu yang paling penting ya. Tapi ini adalah kepentingannya melebihi nutrisi dan kandungannya. Jadi apa yang kita bicara itu tidak nutrisi, tapi manfaatnya lebih tinggi dari itu. Dan Asia Redox memberikan manfaat kesehatan pada tahap yang tidak bisa dibandingkan dengan makanan tambahan. Ya, kenapa? Karena ini bisa mengatasi dengan sempurnanya. Saya ulangi ya, dengan sempurnanya proses signal di dalam tubuh kita itu, dia akan memperbaiki sistem yang ada di dalam sel itu sendiri. Nah, sehingga kalau memang penyakit itu, hampir semua penyakit itu penyebabnya adalah gangguan sel. Tentu kalau selnya bagus, semua masalah penyakit akan tuntas. Itu kira-kira gambarannya ya, teman-teman. Nah, Asia Redox adalah penyelesaian kepada masalah kesehatan. Jadi penyelesaian masalah kesehatan. Dan ini kalau kita konsumsi dalam jangka panjang, konsepnya adalah permanen, ya, permanen. Nah, redox, biochemistry dan signal molekul ini adalah sebuah bidang ilmu yang sedang berkembang ya, sedang berkembang pesat saat ini ya. Nah, ini dalam kurun waktu 2 dekade ini sudah 1.200 buku ditulis tentang redox ya. Kemudian ada 18.000 kajian yang diterbitkan ya, kajian ilmiah tentunya. Kemudian pertemuan-pertemuan antar bangsa, seminar-seminar internasional tentang redox diadakan hampir setiap tahun ya, seminar internasional. Nggak keluar suaranya, Pak. Videonya. Atau redox signaling itu sudah ribuan ya artikel tentang itu ya dalam 2 dekade terakhir ya. Nah, ini salah satu ya, Hamilton Post ya, sebuah jurnal itu menerbitkan bahwa katanya ada 5 teknologi ya yang akan merubah kehidupan manusia di dalam beberapa tahun yang akan datang. Dari 5 itu, 1 diantaranya adalah Advanced Cellular Technology Asia Redox. Nah, inilah redox yang akan sangat merubah kehidupan manusia, terutama dalam bidang tatanan kesehatan dunia ya. Jadi banyak orang sekarang beralih konsepnya itu ke redox, teman-teman. Nah, kita bersyukur bahwa kita adalah orang awal yang mengetahui tentang redox molekul ini di Indonesia. Nah, ini semakin hari pasti akan booming ya. Nah, teman-teman, ini sangat ilmiah dan sangat bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan ya. Makanya jurnal-jurnal redox signaling ini bisa kita cek di National Library of Medicine. Ini adalah perpustakaan online resmi ya, terbesar di dunia, yaitu kita bisa cek di websitenya pubmed.gov. Nah, pada search engine-nya kita bisa tulis redox signaling. Nah, 3 bulan yang lalu itu kita melihat tentang ini ada 35.000 artikel lebih ya. Nah, ini ada 2 diantaranya yang bisa kita lihat di halaman pertama, redox signaling and evaluation from free radicals to aging. Nah, ini evaluasi terhadap redox ini bagaimana terhadap radikal bebas ya, yang juga berpengaruh bagi tubuh manusia ya. Kemudian ada redox signaling mechanism and nervous system di dalam sistem saraf manusia. Nah, ini juga berita bagus di mana orang-orang yang kena penyakit saraf itu agak sulit untuk penyembuhannya karena regenerasi sel dari saraf itu sulit ya dalam tubuh kita. Nah, ternyata ini ada titik terang dengan menggunakan redox signaling ya, teman-teman. Jadi ini bisa dilanjutkan, buka aja pubmed.gov ya, teman-teman. Nah, googling aja. Nanti Anda mau cari apa tentang kanker, redox signaling for cancer. Anda buka aja. Cuma ini bahasa Jawa semua Pak Wali ya. Jawa. Nah, ini internasional ya. Jadi bisa dicari ya. Makanya ini kalau kita bicara dengan orang medis, ya kemukakan aja ini, kemukakan aja. Enggak usah diajarin, tunjukkan di mana. Karena ini juga walaupun mereka dokter, ini ilmu ini belum pernah mereka sentuh ya. Ini makanya ini luar biasa. Nah, sekarang kalau untuk secara singkat, apa sih molekul pemberi isyarat atau redox ini ya, untuk mudah kita memahaminya. Apa itu cell signaling molekul? Nah, kita lihat konsepnya. Ini adalah ya gambaran daripada komunikasi antar sel yang begitu rumit ya dalam tubuh kita. Nah, ini tubuh manusia itu mempunyai rangkaian komunikasi yang sangat kompleks ya. Nah,
jika ada kerusakan di dalam suatu sistem komunikasi, ini bisa menyebabkan kesehatan kita tidak tercapai pada tahap optimum. Jadi dengan terganggunya komunikasi inilah ya penyebab daripada orang sakit. Itu intinya, ya. Nah, kita untuk mudah memahaminya kita lihat dalam kehidupan kita real ya, karena ini abstrak konsepnya. Contohnya kita punya masalah rumah terbakar ya. Nah, tentu apa yang kita lakukan mengambil handphone. Nah, ingat, kalau kita handphonenya tentu harus punya sinyal. Jangan cari HP yang tidak ada sinyal. Ya, jadi yang punya sinyal. Dengan signal. Nah, jadi yang kita punya itu ya inilah dia, signal inilah yang kita jual. Tapi bukan signal untuk HP, tapi signal untuk komunikasi sel. Itu dia. Signal di HP ini adalah signal komunikasi untuk manusia. Ya, sehingga kita sebagai manusia dengan ada kebakaran, ini ada problem di dalam kehidupan kita, kita telepon pemadam kebakaran, kemudian kita share, kita bagikan lokasi, pada akhirnya pemadam kebakaran bisa datang dan bisa mengatasi masalah kebakaran ini tidak menjalar lebih jauh, dan rumah ini mungkin masih bisa sebahagiannya diselamatkan dan tetangga selamat dan hutan di sekitar selamat. Itulah peran dari komunikasi. Nah, kalau seandainya komunikasi ini trouble, tidak ada sinyal, tentu kita tidak bisa menghubungi ini, tentu ini rumah akan ludes dan efek sampingnya ya yang lain akan terbakar ya, tetangga akan terganggu, hutan mungkin akan terbakar. Nah, itu dia satu sistem rusak, itu sistem lain akan rusak. Begitu juga lah yang terjadi pada tubuh manusia. Nah, ini yang kita punya ini sebetulnya juga sinyal sebagaimana signal HP tadi ya, signal yang kita jual. Nah, ini sudah jelas ini, cell signal. Nah, ini kita nampak tulisannya cell signal. Jadi cuma sinyal komunikasi sel. Nah, inilah yang diapakan Asia. Asia itu nama perusahaan, teman-teman. Asia itu artinya laut biru. Kenapa sih laut biru? Karena di dalam laut ini banyak garam. Nah, seperti ini nanti juga dasarnya garam ya. Adalah satu-satunya produk yang ada di pasaran. Nah, ingat teman-teman, yang menjual signal molekul ini di dunia hanya perusahaan Asia. Tidak ada duanya. Yang boleh membekalkan molekul pemberi isyarat redox. Ya, ini tak ada kompetitor. Molekul pemberi isyarat redox ini contohnya, ini sel kita. Nah, ini tubuh kita. Ini Anda, di dalam kita ini bekerja secara sistem. Di dalam sistem itu ada organ, ada tisu. Nah, di dalam tisu itu ada sel. Nah, tubuh manusia itu punya sel jumlahnya 75 triliun sel. Coba bayangkan 75 triliun sel itu satu dengan yang lainnya saling berkomunikasi untuk mengatur seluruh sistem yang ada pada manusia. Ya, itu teman-teman. Nah, ini dia. Kalau kita ambil dari 75 triliun sel tadi, kita ambil satu sel. Nah, di dalam satu sel itu, di dalam itu ada dia menghasilkan, di dalamnya ada mitokondria ya. Di dalam mitokondria itu dia memerlukan air dan garam atau air garam ya. Nah, air garam inilah yang menjadi redox, yang dikatakan redox, yaitu air garam yang ada di dalam mitokondria, pabriknya teman-teman. Nah, molekul pemberi isyarat redox inilah sebagai sumber untuk otaknya sel ya, untuk bisa berkomunikasi satu yang lain. Nah, kalau ini terganggu, sel ini menjadi tidak efektif atau tidak lagi atau menjadi bodoh selnya. Itulah dia yang terjadi. Nah, kita lihat rangkaian komunikasi yang efektif antara sel-sel di seluruh tubuh manusia itu diatur oleh signal molekul di dalam mitokondria tadi ya. Nah, ini dia proses manusia dari lahir sampai manula sampai meninggal. Nah, kita ketahui kehidupan manusia ini akan diganggu oleh usia, ya, akan semakin pola makan, ya, radiasi, pola pikir dan sebagainya. Orang akan cepat menua, ya. Kemampuan untuk menghasilkan molekul pemberi isyarat semakin berkekurangan ya dengan komunikasi antar sel, semakin tidak efektif. Nah, semakin orang, nah ini adalah titik sempurnanya di 20 tahun ya. 20 tahun hasil dari molekul signal di dalam tubuh kita betul-betul optimal. Tapi begitu menganjak umur 21, nah disitulah tadi orang mulai berpikir, mulai usianya dikatakan mulai tua, pola makannya pun berubah ya. Nah, sesuai dengan perkembangan usia. Inilah mulai, makanya di usia 21, 22 itu produksi redox di dalam tubuh kita itu semakin kurang. Setiap tahun minimal itu 1% berkurang. Jadi kalau Pak Ali Wiji sekarang umur umpamanya 64, berarti dikurangi 20, berarti 44 tahun. Artinya adalah signal molekul redox yang ada di dalam Pak Wiji sudah berkurang 44%. Makanya kulit mulai nampak menua, ya, mudah sakit, ya, banyak gangguan, ya, menjadi cepat lemas, ya, nggak bisa manjat-manjat, ya, sakit sedikit nanti bisa terkilir, gitu ya. Nah, ini sebetulnya penyebabnya adalah komunikasi selnya yang sudah lamban, ya. Nah, apabila komunikasi antar sel semakin berkurang, efeknya sel-sel Anda tidak lagi bekerja pada tahap optimum. Nah, akibatnya lagi kesan penuaan mulai dirasakan. Nah, ini banyak
apanya nanti kita kurang tenaga, mudah sakit, ya, kulit semakin mengkerut, ya, semakin kering, ya, dan seterusnya, ya. Nah, teman-teman, ini kita lihat, ya, ini kita lihat. Nah, apa sih penyebabnya kok orang semakin usianya tinggi itu dia molekul ridoknya berkurang? Itu sebabnya adalah ini waktu kita masih usia 1 sampai 7 tahun. Jadi ada 2 komponen penting di dalam tubuh kita tuh, air dan mineral. Nah, jadi komposisi yang benar adalah 70% air. Nah, air tuh lambangnya biru. Nih, water, ya, biru, ya. Makanya lambang perusahaan kita pun biru, ya. Water level in the body, ya. Level air dalam tubuh kita. Banyak airnya 70. Nah, ini mineralnya 30, ya. Ya, mineral kita dengan ini, ya, hijau, ya, solid structure in the body, mineral and mikronutrien. Nah, ini jadi mikronutrien dan mineral. Ini 30%. Ini dia biru. Nah, inilah yang tubuh yang sehat, teman-teman. Tapi waktu kita mulai dewasa umur 2 tahun lepas dari susu ibu, kita mulai dikasih susu dari sapi, kita dikasih nasi, kita dikasih madu. Nah, ini mulai makan. Semakin usia kita tinggi, semakin keras yang dimakan, ya. Semakin keras yang dimakan. Nah, tentu makanan yang ini pasti ada sampah, teman-teman, di dalam tubuh kita. Nah, sampah ini kalau sampah itu terbuang semua, nggak ada masalah. Tubuh kita tidak akan pernah sakit. Tapi terakumulasi. Nah, merah ini sampah itu ada 2, teman-teman. Ada sampah yang mengkristal atau keras, solid, ya, exit waste level. Jadi ini yang merah ini adalah sampah yang sifatnya butiran. Tapi kalau yang kuning, sampah yang sifatnya adalah cair. Jadi 2 sampah cair dan sampah yang mengkristal di dalam tubuh kita. Nah, inilah semakin usia kita, makan kita semakin banyak sampah dong dalam tubuh kita. Nah, inilah semakin menebal, pada akhirnya dia mendominasi struktur tubuh kita. Nah, disinilah dia yang terjadi, teman-teman. Penumpukannya tadi dari 0 di sini jadi naik 75, 15, 25, 35, 40 sesuai dengan umur kita. Nah, disinilah makanya peran daripada akan turun. Nah, inilah teman-teman secara ilmiah, ya, kenapa? Nah, by the age of 50, how is our redox molecule in our body? Nah, ini kalau sudah umur di sini, bagaimana redox di dalam tubuh kita? Nah, ini nanti ada kajian yang lebih dalam. Kita ada kelas khusus untuk ini di pagi hari 1 kali dalam seminggu, ya, bicara tentang science of redox, ya. Nah, nanti kita ikuti aja, ya. Nah, teman-teman, penemuan Asia redox ini molekul memberikan harapan baru, teman-teman. Tadi, ya, dari usia kita yang sudah tadi, dalam tubuh kita banyak sampah. Nah, inilah peran daripada molekul signal, ya. Nah, oleh karena sifat molekul ini sangat reaktif, artinya susah dipegang, susah dijinakkan, dan sekejap sifatnya, ilmuwan telah menyatakan pada awalnya ini molekul ini tidak mungkin dibuat di luar tubuh manusia, ya. Nah, ini mustahil dia bilang untuk bisa dibuat tubuh manusia. Makanya orang semakin tua cepat uzurnya. Nah, namun para pakar terus bekerja hampir 2 dekade, ya. Uang dikucurkan untuk meningkatkan sumber daya manusia, kemudian beberapa paten mulai diciptakan, terbentuk dari hasil riset itu. Pada akhirnya para ilmuwan berjaya menciptakan redox ini di luar tubuh manusia. Nah, kebetulan perusahaannya adalah Asia, di mana kita sekarang berada di dalamnya, ya. Nah, teman-teman, inilah dia. Jadi ini molekul pemberi isyarat redox yang pertama dan satu-satunya di dunia, ya. Nah, ini pabriknya, ini kantornya adalah di Provo, Utah, Amerika Serikat, ya. Nah, saya alhamdulillah sudah pernah ke kota ini 2 kali, ya. Sebelumnya dengan perusahaan yang berbeda. Ini indah sekali. Mudah-mudahan nanti Pak Wiji mungkin dalam 1-2 tahun yang akan datang kita udah bisa berkunjung ke sini, bisa ngopi di sini, Pak. Ya, nanti kita terbang ke sini. Biasanya kita ke Taiwan dulu, Pak. Dari Taiwan nanti ke Los Angeles, dari Los Angeles baru kita terbang ke Salt Lake City di Utah. Itu butuh waktu dari Los Angelesnya itu 1,5 jam pakai pesawat kecil, Pak. Kita ke sana, ya. Nah, ini konsepnya, ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngopi lah sini. Jadi ini produk bertaraf dunia, ya. Nah, disahkan oleh FDA dan NSF, ya. FDA itu BPOM-nya di Indonesia, tapi FDA ini BPOM-nya dunia, ya. Nah, kemudian NSF adalah mensertifikasikan bahwa produk ini tidak ada toksik, tidak ada racun. Dia aman tanpa side effect 100%, ya. Nah, disahkan oleh halal, adanya label halal oleh Infanka, kemudian yang hebatnya halal and toyiba. Toyib, ya, ini ada kosir. Halal lagi baik. Nah, di produk ini halal lagi baik karena di luaran sana banyak produk halal, tapi kalau dimakan jangka panjang, jumlah yang lama itu tidak baik, ya. Nah, ini, ya. Nah, 3 langkah untuk pembuatan Asia redox ini adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat dulu gambaran sekilas. Nah, ini adalah orang Indonesia yang pertama secara
bergabung di perusahaan ini yang orang pertama percaya dengan Asia Ridok, ya namanya Pak Sam Bahri, tinggalnya di Cibubur, Jakarta. Nah, beliaulah yang menginfokan ini 1 bulan yang lalu kepada saya, 1 bulan yang lalu teman-teman. Nah, beliau diinfokan oleh Lizaimi Lisin dari Malaysia 1 tahun yang lalu, ya 1 tahun yang lalu ya. Lizaimi diinfokan oleh Alan Noble, ini dia Alan Noble 2 tahun yang lalu, ya. Alan Noble itu diberitahu oleh seorang dokter di Amerika, yaitu 13 tahun yang lalu dari perusahaan. Nah, inilah deretannya. Jadi saya diinfokan oleh Pak Sam diinfokan oleh Lizaimi diinfokan oleh Alan Noble diinfokan oleh seorang dokter. Jadi umur perusahaan ini sekarang adalah 13 tahun ya. Ini adalah orang kita Asia Tenggara yang diundang ke sana untuk melihat pabrik, melihat manajemen pada bulan April tahun ini ya, di bulan puasa lah. Jadi mereka berpuasanya di Amerika ya teman-teman kita. Nah, ini di depan kantor, di depan pabrik. Nah, 3 langkah untuk proses pembuatan ridho itu adalah, nah ini persis seperti yang saya uraikan tadi, di dalam mitokondria ada air garam dan air garam ya. Ini juga air tambah garam dasarnya, formulasinya. Simpel banget. Ya dibuat kayak seperti ada di dalam tubuh manusia. Nah, kemudian langkah berikutnya perusahaan, nanti ada videonya teman-teman, perusahaan memisahkan atom-atom bebas yang ada pada air garam ini. Nah, itulah bentuknya seperti ini, lambangnya. Akhirnya itulah yang ada dalam botol kita ini, inilah yang ada dalam tubuh ya daripada Renew 28. Ya, ini adalah produk pertama. Renew ini 5 tahun setelah ini ada, diciptakan lagi Renew, ini obat luar, ini dari dalam, ya. Nah, inilah yang ada. Jadi yang ada di dalam ini yaitu molekul air garam, ya. Persis sama dengan di dalam tubuh kita. Yang kita apanya bukan air garamnya, tapi signal molekulnya kan. Nah, ini dikenal oleh tubuh karena memang sama yang ada dalam tubuh. Tapi kalau dibuat dari apel lah, dari buah ini ya tubuh kita tidak kenal. Karena bukan itu yang diapanya. Nah, inilah hebatnya produk ini ya. Jadi yang ini Ridok ini adalah diminum ya, dia kayak air putih tapi bukan air putih ya. Nah, ini pengobatan dari dalam ya. Kemudian ini Renew 28 ini adalah pengobatan dari luar. Ini bentuknya gel dioles pada kulit ya, bisa untuk muka juga, tanpa batas usia ya, dari anak kecil bisa pakai ya. Nah, Asia adalah satu-satunya perusahaan yang mempunyai teknologi hebat ini ya. Kemudian untuk melindungi ini bisa tidak semena-mena ditiru orang, maka perusahaan ini jauh hari sudah mematenkan ya. Jadi kalau sudah dipatenkan untuk 20 tahun berikutnya itu tidak bisa perusahaan lain atau individu menirunya. Kalau mereka tiru ya mereka pasti kena denda, pasti kena tangkap. Nah, kemudian langkah kedua adalah mempatenkan, mensertifikatkan ini di laboratorium namanya Bioagility Laboratories ya, semuanya pihak ya. Nah, di dalam 2 sertifikat ini dinyatakan 100% aman, tidak ada side effect dan tidak ada racun ya, unsur racun tidak ada. Artinya yang menjelekkan tubuh nggak ada. Mau minum banyak silakan ya. Nah, teman-teman, kemudian ini ada uji klinis. Bagaimana sih efeknya terhadap tubuh manusia? Itu diuji oleh lembaga ketiga, bukan perusahaan kita, tapi perusahaan lain yang independen yang mencobanya. Nah, ini dicobakan 8 minggu. Kepadanya hasilnya adalah terhadap 5 ya sistem dalam tubuh kita. Yang pertama adalah inflammatory responnya ini masing-masing meningkat 31%. Kardiovaskular berarti ini untuk jaringan darah atau jantung. Healthy digestion ini untuk perut. Jadi kalau ada masalah perut, mau suka bocor, ada emah dan sebagainya, ini akan sangat bagus sekali ini. Ya, kemudian hormon. Nah, untuk keturunan umpamanya, ini sangat bagus sekali. Kemudian untuk imun, daya tahan. Makanya ini minum nanti orang-orang yang sudah tergeletak, ya tidak bisa apa-apa. Ini dia bisa beraktivitas kembali karena daya imunnya akan naik. Ini, pakai ini. Jadi udah banyak sampelnya. Puluhan ribu orang sudah mengkonsumsi ini di dunia. Ya, nah makanya ini bukan katanya, tapi ini hasil uji klinis itu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya. Nah makanya kalau ada sertifikat NSF tadi, makanya produk kita juga aman dikonsumsi dan diminati oleh para atlet kelas dunia ya. Nah ini gunanya untuk apa? Pertama adalah untuk tenaga ya, ketahanan, endurance ya. Tentu atlet butuh tenaga ya, perlu endurance, daya tahan, daya juang. Kemudian kalau mereka cedera, otot mereka menjadi robek ya, stamina. Nah, mereka akan mudah pulih kembali. Itulah gunanya ini. Nah, makanya di Amerika sana ada botolnya itu khusus untuk atlet, untuk sekali minum ya. Kalau mereka kegiatan sehari, bawa ya habis buang gitu ya. Ini botolnya ya. Nah, ini didasarkan kepada uji klinis ya. Laboratorium juga yang diujikan kepada tikus ya, tentu ada kelompoknya, ada placebo-nya. Untuk apanya ada eksperimen grupnya ini 7 hari. Nah, kelompok yang diadakan eksperimen menyatakan 29% lari tikusnya lebih jauh daripada 2 kelompok yang tidak diberikan. Yang pertama pakai placebo, zat lain mirip dengan ini tapi nggak ada apa-apanya. Kemudian yang tidak ada apa-apanya, air putih saja. Ternyata ini sangat 29% peningkatannya. Itu hanya dalam 7 hari. Kalau dikonsumsi lebih lama, tentu ini hasilnya akan berbeda lagi. Tentu akan meningkat. Itu teman-teman.
Nah, inilah Renew 28, ya ini adalah gel ajaib. Nah, ini gunanya adalah untuk kulit, pengobatan, bisa untuk skincare, bisa untuk pengobatan. Ya, ini juga ada uji klinis selama 4 minggu. Hasilnya adalah dia bisa memperbaharui sel 16%, kemudian menghilangkan kerutan 23%. Nah, kulit kita menjadi tambah lembut 23%, kulit kita menjadi kenyal, ya, kenyal atau elastis. Ini jumlah 20%. Nah, makanya untuk semua masalah kulit, ini ada jerawat dan sebagainya, ini bisa inflamasi ini, ya, siap olah jatuh ya, kena lutut. Nah, ini hanya dalam 75 menit udah nampak ya perubahannya. Nah, ini luar biasa teman-teman, kesehatan kulit secara umum. Jadi ini untuk persendian ya, ada artritis, itu sakit leher ya, pinggang, ini bisa pakai ini ya, luar biasa, kayak salaf gitu ya, tapi dia bukan salaf ya. Nah, ini gunanya untuk muka juga bisa, gel ini untuk skincare muka ya. Nah, Anda lihat ini ada seorang ibu, nenek ya, nenek bukan ibu, ini di usia 84. Ya, ini dia fotonya di 84. Dia coba pakai ini, tentu dua ya, dia minum Redox, kemudian dioleskan Renew 28 dari luar. Apa yang terjadi teman-teman? Hanya dalam 7 minggu, kurang dari 2 bulan, ini wajahnya teman-teman. Nah, ini setelah 86, berarti ini 2 tahun dia konsumsi, ya, minum dan oles, ini wajahnya. Nah, kemudian di 3 tahun, 87, berarti 3 tahun dia konsumsi, dan minum, dan oles, ini wajahnya. Sekarang usianya 90 tahun. Ini orangnya masih hidup, teman-teman, sekarang ya, di Amerika sana. Nah, ini luar biasa, teman-teman. Ini kita, saya mulai mengkonsumsi full mulai hari ini, teman-teman, karena saya udah beli stok untuk 4 bulan yang akan datang, ya. Nah, ini untuk saya konsumsi, ya. Nih, luar biasa, teman-teman. Nah, ini dia produk kita yang ada di Malaysia, karena kita joinnya melalui kantor Malaysia sebagai free market. Itu ada 3 produk, yang tadi ada Redox, kemudian ada Renew 28, kemudian ada Renew Advance, ada 3. Renew Advance-nya ada 3 produknya, ada krim siang, ada krim malam, ada toner. Nah, ini gunanya untuk skincare atau kosmetik ya, untuk muka, khusus muka, ya. Nah, ini hasil uji klinisnya, teman-teman. Ya, jadi nah ini ada ya, ini adalah peluang buat kita semua. Ini ada sebuah gelombang baru dalam pengobatan dunia, di mana kita sebelumnya itu ada alternatif 40 tahun yang lalu berjaya makanan nutrisi ya. Ini atas ramalan daripada Paul dan Pilzer, pakar ekonomi Amerika, itu 40 tahun yang lalu menulis bahwa produk-produk ini akan menjadi laris dan menjadi hebat di dunia. Itu ternyata terbukti. Nah, sekarang ramalan sudah mulai berubah bahwa untuk 30 tahun yang akan datang, Redox akan mempengaruhi dunia. Ya, nah sebagai ya bisa substitusi, bisa juga tidak, karena kita Redox bukan menyuruh orang berhenti makan vitamin, tidak. Karena Redox ini hanya akan mengoptimalkan proses dalam tubuh kita. Dia bukan vitamin, dia bukan obat ya. Nah, ini teman-teman. Nah, teknologi Asia ini adalah Asia ya, bukan Asia tapi Asia ya. Asia ini artinya laut biru ya. Kategori baru sains, ini adalah kategori baru dalam bidang medis ya. Teknologi yang memberikan dampak besar pada kehidupan manusia ya. Disahkan oleh pihak ketiga yang menyatakan bagus, bukan hanya perusahaan kita udah pastilah bilangnya bagus ya. Nah, kemudian telah dipatenkan. Kemudian semua orang memerlukannya. Ini catatannya, teman-teman. Semua orang memerlukannya karena orang pasti terjadi penuaan dan begitu kita tua banyak penyakit. Nah, kita tidak, sekali lagi saya gariskan, ini bukan obat. Kita nggak bicara tentang penyakit. Nggak usah ditanya lagi, oh ini untuk kanker cocok nggak? Untuk diabetes cocok nggak? Untuk sakit kepala? Tanya aja, apakah semua penyakit itu ada dalam tubuh kita? Iya. Kalau iya, berarti Asia Redox cocok. Karena Asia Redox ini dia memperbaiki, mengoptimalkan kinerja mesin tubuh kita. Nah, kalau mesinnya sudah optimal, semua kendala akan lepas. Itu kira-kira, teman-teman. Nah, cuma masalahnya banyak orang belum tahu. Makanya saya sendiri setiap hari ini mengadakan sosialisasi ini kepada siapa saja ya yang diundang ke grup. Sore ini alhamdulillah 18 orang hadir ya. 18 orang hadir, sekarang adalah jam 5:07 ya. Nah, kemudian peluang tentunya karena masih sedikit orang tahu, peluang usahanya sangat-sangat besar bagi Anda yang ingin menolong banyak orang di muka bumi ini. Ini, teman-teman. Ya, inilah by Asia Redox ya, atau the Genesis. Nah, ini Genesis ini adalah perusahaan yang akan bertahan jangka panjang. Jadi kita rancang bukan untuk 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Ya, ini akan diturunkan ke generasi, ya. Nah, demikian untuk bagaimana bisnis ini bisa dijalankan, itu kita ada hari Minggu sore kita akan kupas, nanti ada undangan dari orang yang mengundang Anda. Ini kita kupas lebih kurang 1 jam juga di hari Minggu sore ya. Demikian saya kembalikan ke Pak Wiji untuk membantu teman-teman kita. Mungkin ada pertanyaan Pak Wiji. Silakan, ada 18 orang Pak Wiji.